Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bisyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi al-bararatil kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil hadi minad dolal wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Jami Al-Mujahidin, shaimin dan shaimat yang sama-sama dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa kita lanjutkan kajian subuh kita di Ramadan yang udah sampai ke hari ada yang 15, ada yang 17, yang 17 mau pulang kampung. Namun sebelumnya kita bacakan Fatihah. Fatihah ini kita niatkan buat diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, ma'unah, inayah agar kita istiqomah. Karena udah setengah jalan Ramadan kita. Baru kemarin romannya kita pengen dengar sidang isbat dari pemerintah. Baru kemarin romannya kita baru ngomong nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Ada yang Ramadana, ada yang Ramadoni. Yang Ramadana boleh enggak? Boleh. Yang Ramadoni boleh. Yang kagak boleh yang mana? Ya, yang nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Maradona lillahi ta'ala. Itu yang gak boleh. Mudah-mudahan setengah udah jalan qiyam kita, siyam kita menjadi mizanil hasanah, catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengakhiri, menyempurnakan sampai tuntas Ramadan kita dengan husnul khotimah. Juga mudah-mudahan kayak sebelum Ramadan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan balighna Ramadan, Allah pertemukan kita dengan Ramadan setelahnya, dan kita mudah-mudahan semakin Ramadan mau habis, kita semakin diberikan semangat menuntut ilmu. Alhamdulillah, pagi ini kita enggak langsung pulang. Ini artinya Allah titipkan semangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang terus pengen nyari ilmu Allah, sehingga bertambah kemanfaatan hidup kita, sehingga ilmu yang kita punya mudah-mudahan bermanfaat. Allah jadikan kita kesempatan menghadapnya dengan ilmu yang bermanfaat, dan dengan ilmu itu mudah-mudahan Allah jadikan kita lebih paham bagaimana berkehidupan beragama, sehingga
agama kita semakin baik dan benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah kita niatkan buat orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah berikan keringanan dari segala urusannya, Allah panjangin umurnya, Allah gampangin semua tanggung jawabnya, Allah berikan kesempatan lebih lama kumpul dengan cucu mantunya sehingga bahagia Ramadannya. Setelah Ramadannya mudah-mudahan menjadi husnul khatimah. Adapun yang sudah enggak ada, mudah-mudahan Allah kumpulkan di tempat yang terbaik di sisinya. Allahumma jama'hum ma'an nabiyyin, Allah kumpulkan bersama para nabi, wassalihin dan orang-orang saleh, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa dan tetap mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Al-Fatihah kita berniat untuk orang-orang yang sudah berjasa dengan kita, orang-orang yang berjasa di Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Mudah-mudahan semua yang sudah diusahakan, diikhtiarkan, dimakmurkan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga guru-guru kita, Ustaz Hanan dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah encerin suaranya biar terus nyaring. Bab kalau dia batuk bengek kita yang bingung ya, biar sehat terus. Juga orang tua kita Bapak Haji Mahfud, mudah-mudahan biar kata operasi kemarin juga baru check up mata, mudah-mudahan matanya semakin terang, jadi niat duitnya gampang. Kalau niat duitnya gampang jadi banyak duitnya. Kalau duitnya banyak bisa bagi-bagi sama jamaahnya. Dan kita mudah-mudahan insyaallah husnul khatimah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sedang sholat subuh Masjid Jami Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita sampaikan di awal, enggak kerasa kita udah hari ke-15 puasa di Ramadan 1446 Hijriah. Pertanyaannya, kenapa kita kagak berasa puasa? Udah mau tengah-tengah aja. RT udah dititipin kunci aja. Lagi ngomongin numbuk buli baik. Lagi ditanyain aja mau beli dodol di mana. Kenapa rasanya nggak berasa puasa kita, qiyam kita, tilawah kita? Padahal tiap hari kita lewat pagi Al-Mujahidin rame, sore apalagi ya, malam masih banyak orang, nggak ada sepinya ini masjid. Tapi kenapa kemudian kok kita cepat dengar? Karena salah satu yang Rasul kabarkan, puasa berasa cepat, nggak kerasa kita lagi puasa, tahu-tahu udah mau habis aja, karena kita dititipkan keberkahan. Sebab kalau Allah nggak titipin keberkahan, rasanya nanyain asar jam berapa sih? Nanyain asar. Emangnya terawih keberapa sih? Nanyamu.
Besok kita sahur apa, buka apa, bingung mulu. Ini artinya bahwa kalau berkah itu ulama menyatakan ziyadatun alal khair, bertambahnya sesuatu dari kebaikan-kebaikan Allah. Maka karena banyak kebaikan-kebaikan, akhirnya kita kagak berasa. Coba deh ingat-ingat, ini 15 hari puasa, pernah nggak seharian apa sentaran gitu kita iseng terus kagak ada makanan, ada nggak? Kayaknya yang ada aja orang ketelan. Yang ada orang ketelan, bawaannya kita pengen bawa sono, bawaannya dikit-dikit kita mau anterin ke sono. Di lidah sama di tenggorokan rasanya orang ketelan, boro-boro iseng. Kalau sebelum Ramadan kan dikit-dikit iseng. Biasanya kita wayang gini. Lah kan kalau kita habis salat subuh enak banget kita duduk di depan teras. Betul kan? Iya, depan kopi pahit. Ya kan, sampingnya sukun rebus. Panas-panas diaurin kelapa. Sembari punya murai batu gacor. Megang duit 20 juta. Tapi kan itu kita tinggalin. Kopi ora, sukun boro-boro, apalagi 20 juta, gablek kali. Tapi kan kita girang-girang aja romana. Agak kelihatan kayak orang kesel tuh romannya. Ya, girang-girang baik. Ini artinya ada keberkahan. Maka Imam Muslim dengan Imam Bukhari bersepakat dengan satu riwayat yang disampaikan oleh Nabi atas wasilah sanad Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang jadi sekprinya. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang jadi ajudannya. Ketika Rasul wafat, beliau sampaikan khadimtun nabiyya asrosini. Aku berkesempatan ngelayanin Rasul, khadim, ngelayanin, jadi ajudan, jadi sekretari Rasul asrosinin 10 tahun. Itu berarti dari Nabi berangkat dari Mekah ketika dipersekusi, ketika tidak diterima di Mekah pindah ke Madinah. Dari situlah sahabat Anas bin Malik ngawal Rasul. Dia tahu betul bagaimana Rasul setiap harinya. Maka keberkahan yang disampaikan ini adalah keberkahan yang orang sehari-harinya diajarin sama Rasul. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Shadaqallahul adzim. Ada yang mau ngulang? Ada yang mau ngulang nggak? Ya pokoknya begitu dah ya. Anas bin Malik menyampaikan ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama pakai fathah,
Riwayat yang kedua pakai domah. Yang riwayat pertama yang pakai fathah, tasaharu fa inna fis sahur, sahur fathah. Yang kedua tasaharu fa inna fis suhur, domah, suhur. Jadi ada sahur, ada suhur. Apa bedanya? Yang pertama sahur, tasaharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barokah. Sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Sahur pakai fathah. Anas bin Malik mengajarkan ma'ukila wa syuriba. Apa-apa yang kita makan dan kita minum. Apa yang kita sahur tadi, mau itu sayur sop, mau itu sayur genjer. Ada yang sahur pakai genjer. Ya. Mau itu takokak pakai sambal doang sama terong dicocol-cocol. Habis gitu jangan ngerokok, jangan kopi, jangan teh, jangan nyusu. Itu namanya sahur. Ukila yang dimakan, wasyuriba dan yang diminum. Kalau pakai doma suhur, ya. Tasaharu, sahurlah kalian, fa inna fis suhur. Sesungguhnya dalam suhur, kalau pakai doma, ansyitotuhu, pekerjaannya, aktivitasnya. Ini yang bapak-bapak, kalau sahur dibangunin bini, apa ngebangunin bini? Bangunan. Ya bu, ibu bangunin bini lakinya kali ya. Nah, yang bangunin lakinya berarti itu suhur. Yang ngidupin kompor itu suhur. Motong-motong cabai bawang itu namanya suhur. Makanya orang begitu biasanya ngajak sahur doangan. Ayo sahur ya, bangunin bangunin babanya, lakinya. Kalau kawinnya masih 2 bulan, enak banguninnya. Beb, bangun. Beda yang 2 tahun. Bangun, tahu. Beda lagi yang udah 20 tahun kawin. Bangun. Iya. Apalagi udah 50 tahun kawin, udah nggak pakai mulut, nggak pakai tangan, pakai kaki. Pakai kaki udah. Nah itu berarti suhur. Makanya orang modern jarang sahur, dia mah begah duluan. Iya nyengolek dia, nyenggoreng dia. Begitu ngajak sahur dia celang-celang doangan, liatin. Itu namanya syukur. Sebab ada orang yang maaf nggak biasa makan pagi, kerja juga nggak sarapan. Apalagi anak-anak muda yang tengah-tengah, tua kagak, muda kagak, itu biasanya hari-harinya intermittent. Apa intermittent? Puasa tapi setengah hari. Kalau kata anak dulu mah buka johor. Dia puasa tapi bukannya johor, entar makannya sekalian makan siang. Udah biasa sebelum Ramadan juga. Nah orang-orang begini kalau disuruh sahur, apalagi sama tekoka,
Bisa berabe urusannya, makanya dia cuma bangun doang, nyiapin doang, nelpon temennya, ya kan, bangunin temennya sahur mah kagak. Makanya kata Nabi, walau jur'atan minal ma', orang yang model begini, ya kan, paling kagak minum seteguk air. Kenapa minum seteguk air? Karena dia cuma warawiri doang, ajak ijik doangan, ngingetin orang doang, karena emang nggak biasa sarapan pagi, nggak biasa makan pagi, apalagi nenek-nenek utusnya udah pendek. Dia mau buka juga air doang, sahur air doang. Paling yang jaga doain sirih sama kapur. Nah ini berarti dia maaf jur'ah, biar kata kagak makan kagak minum, Nabi nganjurin minum seteguk air. Kenapa? Fa inna fis sahuri barokah, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Maka berkah itu tadi kata ulama, ziyadatun alal khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata bocah sekolahan sekarang, kualitasnya melebihi kuantitas. Kualitasnya melebihi manfaat kuantitas. Duitnya ceban, lagi bingung aja, buka pakai apa ini kita. Kalau dia beli bukaan lebih dari ceban, lah bagaimana sahurnya? Akhirnya dibeliin lontong 5 biji, dibeliin gorengan, cebannya itu dibawa ke Masjid Jami Al-Mujahidin, buka puasa bareng, sholat maghrib bareng, begitu mau pulang dipanggil, nih masih ada lebihnya bawa. Akhirnya apa? Itu nasi kotak dibawa pulang, lumayan buat sahur. Itu kolak masih ada dibawa pulang, padahal duitnya cuman ceban, tapi buka dapat, sahur dapat, pulang juga bininya nggak ngomel-ngomel karena ada yang ditenteng. Beda sama dia pulang lenggang kangkung. Dari mana itu? Masjid. Oh, begitu doang. Tapi kalau dia nenteng, pulang bang, beda. Ini artinya apa? Kualitas tadi melebihi kuantitas. Menurut kita ceban gak cukup, tapi kalau jalan di jalan Allah itu jadi cukup. Satu ketika Imam Syafi'i punya murid. Muridnya lagi bingung aja. Akhirnya Imam Syafi'i duduk, dia mepet-mepet. Biasa kalau murid begitu sama guru mepet-mepet, sama orang lain mah dibawain anggur, ke rumah sakit dibawa duit, giliran ke rumah gurunya membawa air putih doang. Ngapa ini? Oh no, bocah sakit. Terus udah ke rumah sakit udah baik-baik. Terus bawa ke rumah sakit udah sih, kali mah pakai air jadi baik tuh. Begitu dia. Giliran yang lain dibawain duit, yang lain dibawain makanan, sama gurunya mah bawa air putih doang. Itu menjadi kali juga sembuh gitu kan dia. Emang apa masalahnya? Masalahnya saya alhamdulillah kerja udah bertahun-tahun, gaji tambah naik, jabatan juga meningkat, karir. Cuman romannya kok kagak cukup-cukup ya. Utang di warung Madura masih ada.
belum lagi sama Adira masih nyangkut, belum lagi kontrakan ya, belum juga sama Bang Her belum dibayar tuh. Artinya apa? Jabatan naik, duit nambah, tapi masih aja kurang. Akhirnya apa? Kata Imam Syafi'i, kerja lagi kapan? Besok. Bilang sama bosnya, ya kamu gajinya berapa? 6 dinar. 6 dinar itu kalau sekarang 4,25 gram emas, berarti gajinya kira-kira 15 juta. Banyak nggak Pak itu kira-kira? Banyak ya. Cuman kadang-kadang begitu kita ngomong ya di saldonya 15 juta, tapi bini udah ngomong, Bang, ono genteng bocor. Berapa biji yang bocor? Tahu, orang mana setengahnya kali. Orang kalau hujan dengar rojo aja. Ini duitnya belum diambil, nih bini udah ngomong. Ya, Bang, kata dia, apalagi ya kan, ono palagas udah nggak mau. Kalau beli yang cakapan, ya udah ngomong lagi. Ya. Berarti itu duit temannya kelihatannya gede, tapi begitu diambil udah kaya. Nah, kan udah habis aja. Duit kelihatannya banyak, tapi singget seketika. Nah kata Imam Syafi'i, kamu pergi ke bosnya, minta sama bosnya, minta apa? Minta turun gaji. Ini yang begini maaf Pak Bu, jangan diikuti. Ini saya cuma cerita doang, ya kitab yang saya baca bunyinya begitu, tapi jangan dipraktekin. Apalagi mau lebaran begini, yang ada belangsak iya kali ya. Tapi kalau ada yang mau nyoba silakan, cuman jangan nyalain saya. Saya mah cuma lagi cerita doangan. Imam Syafi'i nyaranin turunin, minta gaji turun. Besoknya dia berangkat, bos ya, gaji alhamdulillah makin naik. Dulu cuman 5 juta goceng, sekarang udah 15. Semua apa? Ngambah naik, jangan jadi taikin. Saya minta kurang. Bosnya bingung, wah ini nih. Biasanya orang minta naik tuh kalau my day itu hari buruh 5 Mei tanggal bulan Mei tanggal 1 tuh kan naik gaji kan gitu. Kalau ini minta turun. Beneran diturunin dari 15 juta turun ke 3 juta, berarti 12 juta. Ya kira-kira 1-2 dirham turun ya, taruh 12 juta lah. Begitu 12 juta, 2 minggu wabak dan usbu'aini, 2 minggu setelahnya ketemu nih sama Imam Syafi'i. Murid bagaimana? Alhamdulillah guru, utang sama Madura beres, rapi udah. Yang Adira itu dia, yang Adira belum beres, masih nyangkut. Terus bagaimana guru nih? Nah, kamu mau semuanya beres? Mau, ya kan? Bagaimana caranya? Ngadep bos lagi, bilang minta turun lagi gajinya. Nah, makanya nih, maaf jangan dipraktekin. Kalau dipraktekin ribet urusannya. Ini mah cukup didengerin aja ceritanya begitu, ya kan? Akhirnya apa? Minta turun lagi, ya kan? Diturunin dari 12 ya kan berapa? Akhirnya sampai kan kalau 15 itu kalau separohnya 7,5. Saya separohnya aja kan. Akhirnya dari 12 juta turun ke 7,5 juta. Lama nggak ketemu, wabak ada syahraini mutatabi'ain, setelah 2 bulan ketemu lagi nih. Ketemu ngomong dia, gimana murid? Alhamdulillah guru, Madura udah dipastikan aman, udah nggak nagih lagi. Nah terus yang itu Adira aman, beres semua.
Saya alhamdulillah bini udah nggak marah-marah, saya juga udah nggak ada yang nelpon, nggak ada yang WA, nggak kayak kemarin-kemarin dikit-dikit di WA, dikit-dikit di telepon. Ini mah berhenti telepon, habis semua urusan. Cuman saya mau nanya guru, mau nanya apa? Ini kagak nyambung di otak saya. Sakit jantung tapi diobatin kalpanak. Kalpanak kan buat pada meruntus semua. Yang sakit jantung harusnya kalau punya utang itu obatnya duitnya tambah banyak. Kenapa saya dikasih kalpanak malah disuruh untuk nurunin gaji, tapi urusan saya beres? Saya penasaran. Dijelasin sama Imam Syafi'i, ketika kamu cerita kehidupan kamu semakin meningkat, karir menanjak, itu artinya terhormat. Boleh jadi cerita kamu itu kebutuhannya kurang terus. Boleh jadi yang kamu dapetin dari pekerjaan itu gajinya nggak sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Kalau kata orang sekarang gaji buta. Jadi boleh jadi kita ngerjain apa, dibayarnya berapa. Ya. Kayak Jumat kemarin kan ada khotib, ada Bilal, kan begitu ya? Begitu nggak? Oh iya. Nah, amplop Bilal dikasih khotib, amplop khotib dikasih Bilal. Kata Bilal, alhamdulillah. Kata Bilal nih, ya kan, biasanya nggak segitu, jangan ditambahin Ramadan kali ini mah. Ini nih, wa mayyattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu makhraja, dikasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari arah yang enggak pernah diduga-duga. Kata Bilal. Tinggal ya yang khatib, dia mau pulang bingung, bininya udah ngadang. Ini kadang-kadang maaf ya kan, kita punya urusan, mohon maaf, bayarannya 700, yang transfer lagi puasa, nolnya kelebihan, jadi 7 juta. Kita yang nerima senyum-senyum, walhamdulillah. Yang transfer belum sadar, lama udah 3 bulan baru dia. Begitu ketemu, Ustaz saya mau cerita deh. Dulu kayaknya kuliah zuhur itu saya 700, saya kagak ngerti, kagak pernah merhatiin. Pak Haji cek aja, pergi ke bank, Pak Haji ke bank, ya kan, minta rekening koran, bayar 2.000 kalau udah lewat 3 bulan, kalau belum 3 bulan masih gratis. Kalau tulisannya 7 juta, saya balikin. Tapi kalau 700, nah, bagaimana balikinnya? Nah, ini kadang-kadang kita begitu. Oh, alhamdulillah. Jadi kata Imam Syafi'i, boleh jadi kerjaan kita sama gaji kita, duit kita tuh kagak sesuai. Sehingga karena nggak sesuai, hilang rahmat Allah. Nah, maka sekali lagi, berkah itu berawal dari kebaikan. Kalau masak sahurnya nggak gerutu, insya Allah berkah. Ini yang belanja ya kagak ngomel aja di lampu merah, orang lagi ngatur-ngatur suruh belanja, ya kan? Kagak ngomel-ngomel aja di lampu merah, insya Allah berkah. Terakhir datang tuh orang ngetok rumah Rasul, diketok, kalau dibuka, Rasul kenapa? Nih sa'il, tukang minta-minta. Nabi, saya belum makan, sahur bingung, ya, boleh kali saya dibantuin? Tenang, saya bantuin. Dirogoh kantongnya, ada duitnya, habis. Akhirnya apa?
dia masuk ke rumah ketemu Fatimah anaknya. Sayyidatina Fatimah Zahra ditanya, "Neng, ono kan ada orang minta-minta." Jadi Nabi itu orangnya nggak tegaan, dermawan. Jadi salah satu sunnah Rasul bukan jenggot doang, tapi apa? Dermawan juga sunnah Rasul. Mau nih apa? Ya emang saya mau begini kok, kalau panjangan dikit pada merang dia. Ya kayak ayam merang gitu. Kadang-kadang mohon maaf lahir batin ini sunnah ini, iya silakan. Tapi ada sunnah Rasul yang jarang kita, yaitu dermawan. Bagaimana ya, Bapak udah ngomong mau bantuin, duit Bapak kagak ada. Neng punya, kata dia kagak ada, Mbak. Orang Ali belum pulang, nggak megang duit. Gandum punya nggak? Kagak ada. Makanya saya kagak numbuk. Kalau ada saya numbuk. Tamar korma kali punya? Orang ada, Mbak. Mabika abadi. Bapak nggak usah bingung. Kalau mau bantuin saya, emang kalau korma nggak punya, gandum nggak punya, duit kagak gablek. Tapi saya punya kalung. Nah, ini Fatimah yang tinggal di Mekah dan Madinah. Saya kagak tahu kalau Fatimah yang tinggal di Haji Sulaiman. Ya, apakah begini juga? Lakinya nanya, "Nih, mana ada orang minta-minta? Ada makanan?" "Enggak ada." Duit enggak ada juga. Adanya apa? Ini kalung doang gitu. Kayak Fatimah ini. Akhirnya dikasih. Ini kan kalung dari emaknya. Sayyidatina Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Emang redo ini dari emak, redo Bang. Kasih. Itu tukang minta-minta dikasih kalung, girang apa nangis? Kira-kira. Kan dia minta mau makan doang, mau makan dia udah makanan. Minta duit buat makan, dikasih gelang, dikasih kalung. Kira-kira girang mau kagak? Lah nyanyi-nyanyi. Kata dia, ya kan, nyanyi apa? Nyanyi kita pokoknya. Naik sepeda, kata dia. Naik sepeda, mati lampunya. Jalan terus, ya kan, lambat sampainya karena megang duit, megang kalung. Begitu di jalanan ketemu sama sahabat Nabi bernama Ammar bin Yasir. Dikit lagi ya Pak Bu ya. Ammar bin Yasir ngomong, "Itu gelang kalung siapa? Kalung siapa itu?" Karena Ammar ini lama tinggal sama Nabi, lama perang sama Nabi, dia tahu terkait kalung yang diserahkan ke Nabi dikasih kepada Fatimah. Itu kan punyanya Khadijah. "Kamu minta ya atau ngambil?" "Enggak, saya enggak minta, enggak ngambil. Kalau saya minta, saya ngambil, saya suul adab. Saya dikasih sama Nabi." Akhirnya apa? Yaudah saya bayarin. "Lebih amat, ini berkah nih. Ini biangnya berkah Khadijah." Ya kan? Siapa yang nggak tahu keberkahan Khadijah? Iya, makanya saya bayarin mahal. Ya udah, bayarin berapa? Dia nyebut 150 dinar, kira-kira hampir 1 miliar. Gelang apaan 1 miliar? Paling gelang ya 10 juta, 100 juta. Ya udah dibayarin. Kata orang ini, Ammar aqluhun nusud. Ammar ini akalnya setengah. Kenapa setengah akalnya? Ditimbang kalung doang dibayar 1 miliar. Dia kan girang lagi dia. Kata Ammar apa? "Kalau kau minta semua yang aku pakai, harta yang di rumah kamu minta, aku kasih. Karena aku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ammar cepat-cepat pulang. Dipanggil budaknya, "Sini, ini kalung kasih ke Rasul secepat mungkin. Kalau sampai ke tangan Rasul hari ini juga kamu bebas." Dibalikin ke Rasul. Coba tuh. Tadinya, ya kan,
Kalung ini hilang apa nambah? Hilang apa nambah, Pak? Hilang, karena makanan nggak ada, duit nggak ada. Kalau kita sekarang suka tuh ada minta-minta, Pak Haji, saya nggak punya duit, saya nggak ada duit, lagi nggak megang. Kali saya belum makan beras, kali pagi beras, kagak ada beras. Kalau beras nggak ada, teh manis kali pagi, teh manis, gulanya kagak ada. Itu kalau nggak ada air putih, dah pagi air putih, kagak ada air putih, dispenser kosong. Tuh kalau saya jadi pengemisnya, saya bilang, ya udah dah Pak Haji, kita ngamis bareng aja yuk. Ya habis duit kagak, beras kagak, teh manis kagak, air juga kagak. Udah kita ngamis bareng aja yuk, bareng-bareng gitu. Nah ini gelang hilang, dikasih orang, yang megang dapat duit 1 miliar. Ammar merasa bermanfaat hartanya diberikan di jalan kecintaan kepada Rasul. Budaknya dibebaskan. Balik lagi tuh, kalau ini namanya berkah, itu bentuknya sama tapi kuantitasnya, manfaatnya bertambah-tambah. Maka ingin saya tambahkan begini, yang namanya berkah itu bukan hanya bertambah, tapi boleh jadi berkurang. Nih, beda sama yang di belakang tadi. Saya sholat sebelah saya pakai celana boim, yang sebelah kiri saya pakai koko tapi megang rambut mulu. Berarti kayak gitu aki-aki apa anak muda? Kalau ada aki-aki sholat subuh di Masjid Al-Mujahidin pakai celana boim, berarti jiwa muda itu. Ada aki-aki megang rambut ayah, kagak pakai peci, berarti itu aki-aki emang kagak ada tuanya, muda terus. Itu yang muda-muda enak, dia mah duduk mantep, tegang. Ini jemaah uratnya belum pada asem, enaknya. Lebih sama yang ini kan uratnya udah pada asem. Tapi alhamdulillah panjang umur. Dulu asal minum es buka puasa lagi muda kan enak. Es kelapa, ya kan, es doger, sampai es kobok masuk aman-aman aja. Nah kalau sekarang lu mana minum es enak banget, gue cobain, timbang seteguk doangan, lo bengek dia, batu-batu. Tapi kan panjang umur, betul nggak? Yang lo panjang umur semua. Tapi mohon maaf, jenggot udah putih, rambut udah putih, duduk udah serba salah. Ntar dia sila, ntar dia belonjak, ntar kaki diangkat satu. Itu berarti ada yang kurang. Berkah itu yang saya pahami bukan hanya bertambah, tapi berkah itu boleh jadi berkurang. Kayak kalungnya Khadijah yang dikasih ke Fatimah. Maka kalau ada yang berkurang dalam kehidupan kita di Ramadan ini, itu tandanya Allah menitipkan keberkahan. Yang penting kita husnuzon. Ya, biasanya puasa sama anak rame-rame sampai gini hari anak belum pulang dari pondok, berarti ada yang berkurang. Itu Allah lagi nitip keberkahan di sono. Kita mati, anak kita ngedoain kita. Biasanya bocah ngumpul kalau sahur sama buka, ini masing-masing pada repot karena kemarin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mudah-mudahan ini Mas Sabtu, Minggu dia pada ke rumah babanya, emaknya pada bawa timun suri sama belewah, emaknya, babanya dikantongin arang 2 juta rupiah. Wah, ini alhamdulillah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan semuanya berkah dan Allah akhiri kita dengan husnul khatimah. Semua yang kita pengenin insya Allah diijabah Allah.
Orden yang udah diliatin mulu pengen diganti nggak apa-apa, yang penting ada tukangnya. Kalau tukangnya udah pulang kampung jangan ngomong ganti orden, ya ganti apa ya kan, ganti apa aja dah, yang penting kira-kira kita Allah redho, semua yang kita jalanin pengen punya mukena ngomong sama Allah, tapi jangan sama lakinya, ngomongnya sama Allah. Sebab kalau sama lakinya itu musyrik, ya minta mukena sama laki musyrik, karena mintanya sama makhluk, mintanya sama Allah, tapi mintanya di depan muka laki kita. Ya Allah, mukena udah ya, depan muka laki kita. Jadi insya Allah semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ja'alna ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, kami mohon semua yang hadir di Masjid Jami' Al-Mujahidin ini, Kau ampuni, Kau gugurkan dosa dan kesalahannya, Kau maafkan salah dan khilafnya. Ya Allah, ya Allah, bi husnul khatimah. Ya Allah, pagi ini kami mengharapkan husnul khatimah-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ahillahu ya Allah. Ya Allah, mohon kami tetap dijadikan keluarganya Ramadan bil yumni, dengan ketenangan, wassalamati, dan keselamatan, wal iman, dan keimanan ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Ya Allah, kami memohon pagi hari ini memuja dan memuji-Mu ya Allah. Wa ilaikal mustaka, kepadamu lah kami memohon ya Allah, mengadu kepadamu. Wa antal musta'an, Engkaulah yang maha penolong. Allahumma rzuqna bilailatil qadar ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mendapatkan anugerah Lailatul Qadar-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum manafsidah Allah wa fazil muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.